terkait pernyataan Cak Nun yang mengatakan bahwa Jokowi adalah Fir'aun, Luhut adalah ini, Antoni Salim adalah itu, dan lain sebagainya, yang itu dinyatakan dalam acara Bang Wetan beberapa hari yang lalu, memang menjadi viral. Dan banyak sekali reaksi daripada netizen-netizen yang memang menyoroti pernyataan Cak Nun ini memang sudah dianggap keterlaluan. Termasuk juga sahabat lamanya Gus Fuad Pleret itu juga sudah memberikan pernyataan juga atas statement dari Cak Nun. Dari kasus ini kita sudah blenger sebetulnya, sangat muak sekali bahwa hari ini di alam digital ini tentu saja sudah tidak relevan lagi, tidak populer lagi jika pemerintahan atau yang menggerakkan roda pemerintahan ini secara individu per individu itu dihujat, dihardik secara subjektif, diumpamakan, ya misalkan tadi itu diumpamakan sebagai Fir'aun, diumpamakan sebagai Dajjal, bahkan diumpamakan sebagai hewan. Ya sebetulnya itu sudah tidak etis lah. Apalagi yang mengatakan ini adalah dicap atau sudah di branding bahwa dia ini adalah seorang budayawan. Oke, memang secara massa kita akui bersama, massa Cak Nun ini banyak sekali yang tersebar di seluruh Pulau Jawa, dan event-eventnya atau kantong-kantong acara dibuat nama sedemikian rupa, dari mulai Ma'iyah, Bang Wetan, Padang Rembulan, dan lain sebagainya. Saya menarik ke belakang lagi nih, dan saya suka menarik ke belakang. Artinya apa? Cak Nun itu juga sudah saya kenal dari tahun 90-an. Dan beliau pasti nggak kenal saya. Pasti itu. Semenjak saya dari SMA yang sudah aktif di dunia teater, dan kebetulan waktu itu tahun 90-an ini kan festival teater SLTA kan diselenggarakan, dan saya bergabung dengan teater Sangkerta waktu itu tahun 91, dan Cak Nun juga sudah memang eksis di tahun itu. Dan kebetulan lagi Cak Nun ini sebagai pengamat atau sebagai ya narasumber dari acara tersebut, Festival Teater SLTA se-DIY, dari mulai tahun 89, 90, 91, terakhir 92. Dan kepanitiaannya memang ada di tim kami, itu Sanggar Sangkerta yang beralamat di Jalan Werkudara nomor 18 kalau nggak salah, Jalan Wirobrajan. Dan memang Cak Nun juga tinggalnya nggak jauh, itu di Jalan Petang Puluhan, masih seputaran Wirobrajan ke arah selatan. Acara itu juga ini sekilas ya, saya sekilas memberikan cerita. Ya percuma kalau menceritakan seorang tokoh kalau nggak kenal secara langsung kan juga percuma, tapi ya sah-sah aja. Tapi ini versi saya. Waktu itu Cak Nun sudah mundar-mandir di acara tersebut, dan saya juga tidak terlalu mengamati sekali karena memang saya sibuk mengurusi acara festival teater ini. Nah, hubungannya apa dengan Cak Nun yang sekarang? Saat itu memang saya tidak mengerti sekali sepak terjangnya. Setahu saya memang dia seorang kolumnis, banyak menulis artikel di
harian Kedaulatan Rakyat, di harian Bernas, bersama kalau tidak salah kayak Mas Indro Tranggono, kemudian Mas Harjanto Said, kemudian Mas Imam, saya lupa nama belakangnya, tapi yang pasti dari komunitas sastrawan atau penulis itu juga Gus Fuad Pleret itu sudah mengenal sejak lama Cak Nun ini, semenjak masih menjadi kolumnis dan belum membuat grup-grup pengajian yang seperti sekarang. Kalau dari sudut pandang saya, ya memang Cak Nun sudah terbiasa ngomong seperti itu. Artinya dia memang tidak pernah setuju dengan pemerintahan ini. Dan orang udah tahu dengan pemerintahan Soeharto, tentu saja di balik omongannya yang nggak seperti apa tetap disupport kalau tidak salah. Nah, semenjak itu memang Pak Cak Nun tidak punya ruang semenjak meledaknya reformasi. Cak Nun memang mendampingi Pak Soeharto, kemudian lengser, dan setelah itu tidak ada kabar lagi. Dari situ saya bisa memberi asumsi bahwa Cak Nun memang tidak diberi ruang seperti kayak Amin Rais dan gerombolannya. Akhirnya menduduki pemerintahan kan. Ya, versinya Cak Nun memang tidak mau lagi untuk menduduki pemerintahan. Mending jadi oposisi. Itu yang dinyatakan secara publik, bahwa dia memang hanya mengawal saja, menyadarkan Soeharto untuk legowo saja lengser tidak menjadi presiden, kemudian setelah itu hilang. Tidak seperti satu timnya dengan Amin Rais yang orang-orang itu akhirnya menduduki salah satu jabatan di negeri ini. Kemudian Cak Nun membuat satu event-event acara dengan format pengajian yang diberi nama itu tadi, kayak Padang Rembulan, Ma'iyah, kemudian Bambang Wetan, dan lain sebagainya. Dan saya sempat diskusi dengan Gus Fuad Pleret mengenai Cak Nun, karena beliau tahu persis Cak Nun ini siapa. Garis besarnya adalah ya mungkin juga tweet Denny Sergar yang menyatakan bahwa belum lama ini ya, saya baca tadi di tweetnya, Denny Sergar mengatakan bahwa kalaupun Cak Nun ngomong tentang ini itu yang sifatnya subjektif dan itu mengarah kepada menjelekkan orang, ya udah nggak usah didengerin, ketawa saja, karena memang cari makannya di situ. Dan saya pikir juga saya setuju dengan pernyataan Denny Sergar ini. Tapi ya di luar itu terserah Anda sekalian mau berpendapat apa tentang Cak Nun. Apalagi para pengikutnya tentu saja tidak akan terima jika gurunya ini disalahkan atau dijelek-jelekan atau yang lain sebagainya. Saya secara pribadi setelah mendengar dengan detail keterangan dari Gus Fuad Pleret mengenai Cak Nun ini, ya akhirnya luntur sudah. Luntur, dan sekarang saya males melihat atau memperhatikan atau ya sudah tidak punya atensi lagi dengan apa yang dibuat pagelaran-pagelaran pengajian apapun namanya, sarasian yang dibuat oleh Cak Nun dan rombongannya. Saya sudah tidak lagi mengikuti. Alasannya apa? Ya, setelah mendengar berita dari Cak Nun, setelah mendengar berita, setelah dialog secara intensif dengan Gus Fuad, siapa sih sebetulnya Cak Nun ini? Yang sebenarnya, yang artinya secara basic budayawan ini seperti apa sih? Nah, setelah saya tahu, akhirnya saya the end dengan Cak Nun.
Meskipun nih, ada sebagian narasinya yang dibangun oleh Cak Nun, itu saya setuju. Artinya mampu merubah cara berpikir, mungkin nggak cuma saya, apalagi pengikutnya. Itu bisa merubah cara berpikirnya. Tapi karena ini sudah menyangkut kehormatan seorang presiden, apapun dia, toh manusia itu tidak lepaskan dari plus minus. Orang pasti punya kelemahan, orang pasti punya kehebatan. Itu udah pasti. Nah, saya menimbang ternyata memang banyak kelemahan, dan apalagi ditambah oleh kunci rahasia yang dipegang. Jadi kunci rahasia Cak Nun ini dipegang oleh Gus Fuad Pleret. Akhirnya saya sudah tidak simpatik lagi dengan beliau, dengan Cak Nun. Jadi ya sekarang tinggal Anda sekalian mau seperti apa. Memfollow, mempunyai rasa simpatik, mempunyai atensi kepada salah satu tokoh yang memang sudah di branding di negeri ini dan warawiri di media massa, itu Anda sendiri harusnya tidak sekedar hanya kenal di media sosial saja, tapi harus menelusuri secara jauh, bahkan kenal secara dekat dengan orang yang Anda anggap sebagai panutan. Entah dalam soal bagaimana meningkatkan perekonomian, bagaimana meningkatkan tauhid dengan Tuhan. Berarti di sini kan adalah guru atau kiai. Kalau ekonomi kan mentor dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi bahwa kemasan, packaging yang dipakai seorang yang sudah punya branding itu tidak menjamin, apalagi seringkali di frame dalam media yang beredar di beberapa aplikasi yang sering kita lihat. Karena hati-hati, apa yang Anda lihat, apa yang Anda amati, apa yang Anda dengarkan, seseringkali itu akan merubah pola pikir Anda, dan Anda akan jadi seperti apa yang seringkali dilihat tadi, didengar, dan dikerumuni. Makanya hati-hati, sekali lagi hati-hati memilih panutan. Ya, meskipun orang itu tidak terlepas dari masa lalunya, masa lalu yang kelam. Tapi di sini kita jadi pengikut itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan si tokoh itu, atau memang tokoh itu nggak punya kepentingan apa-apa, justru yang akan membantu kita baik dunia dan akhirat. Ini perlu kewaspadaan kita. Jangan gara-gara hanya karena share berita dari beberapa aplikasi, kita menyimpulkan bahwa tokoh itu adalah yang paling hebat. Tokoh itu adalah yang jenius pemikirannya. Tidak, menurut saya. Karena saya mempercayai sekali bahwa ketika kita berhubungan dengan sesama manusia, itu sholatmu, amalmu, yang kelihatan di permukaan, itu tidak penting. Tapi bagaimana akhlakmu menghormati,
dan menghargai orang lain. Atau istilahnya gini loh, seperti di Islam, rahmatan lil alamin, itu yang penting. Jadi menurut saya, sekali lagi, hati-hati memilih figur untuk jadi panutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.